Halo hai semua, selamat datang di podcast Ngoster. Ngobrol santai tapi seru. Santai ngobrol ya, seru pembicaranya, dapat ilmunya. Judul episode kali ini yaitu pergaulan bebas yang membahas tentang rokok. Wah, bakal seru banget gak sih? Dengan saya Syarna Sabira dan narasumber hari ini yaitu Paung dan Emiot. Halo guys. Halo guys, nama saya Muhammad Fadli sebagai narasumber. Saya Mikita Rasanti sebagai narasumber kedua. Oke, kita saya dari Paung ya. Paung, apa sih pengertian pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas itu kayak kelompok remaja yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Kalau Emot? Kalau menurut aku, pergaulan bebas itu perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Wah, betul banget. Aku jelasin ulang ya. Jadi, pergaulan bebas itu diambil dari kata pergaulan dan bebas. Kalau pengertian pergaulan itu proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan pengertian bebas itu terlepas dari kewajiban, tuntutan, aturan, norma agama, norma kesusilaan. Contohnya apa aja sih, Pak Ung, Emot? Kalau apa yang aku ketahui, contoh dari pergaulan bebas itu seperti anak di bawah umur yang sudah mengonsumsi minuman keras, terus mengonsumsi obat-obatan terlarang, terus juga tawuran. Kalau Emot? Kalau menurut aku contohnya itu kayak merokok, seks bebas, terus ada judi online juga. Wah, banyak banget ya contohnya. Jadi hari ini kita bahas tentang rokok dulu ya, teman-teman. Emot, Pak Ung, tahu gak sih macam-macam rokok itu apa aja? Kalau ada rokok elektrik. Tapi kalau yang aku ketahui itu ada rokok batangan yang dari tembakau gitu. Nah, itu kan termasuk rokok hisap ya. Ada juga loh rokok yang dikunyah. Emang iya? Iya. Ini tuh seperti apa? Nama lainnya itu tembakau kunyah. Rokok itu tuh biasanya ada di negara India. Pantesan di Indonesia tuh jarang ya kita temuin orang yang merokok di Indonesia. Betul banget, karena cuma ada di India. Kalau pengalaman kalian, pernah gak sih berada di lingkungan orang-orang yang merokok? Kalau aku ada ya, pernah pastinya, apalagi kita anak muda yang sering jalan-jalan kemana aja, terus kita kayak ngeliat orang-orang yang masih di bawah umur sudah ngerokok gitu sih. Iya. Kayak dia tuh selalu ngerokok baik di jalanan maupun tempat-tempat kayak kafe atau Kalau kataku sih pastinya ada. Dan salah contohnya itu teman aku sendiri. Wah, itu cewek apa cowok? Itu tuh cewek dia. Masih pelajar. Masih sepantaran kayak kita gini loh. Wah, ternyata rokok gak cuma dikonsumsi sama lelaki doang ya. Ternyata perempuan juga loh, teman-teman. Bahkan kayak ibu hamil juga itu bakal mengonsumsi rokok juga loh. Iya, betul banget. gak sih itu buat bayinya. Iya, pasti bahaya banget. Alasan mereka merokok tuh kenapa sih? Kalau dari temen aku, dia tuh kayak faktor keluarga gitu loh sih. Jadi dia kayak orang tuanya tuh udah pisah, jadi kayak dia tuh katanya mencari ketenangannya tuh lewat rokok. Jadi alasan merokok tuh biar tenang ya. Kalau Emut? Kalau kata aku sih dia tuh kalau ngerokok tuh katanya sih biar keren. Nanti juga pernah bilang ke aku, katanya kalau nggak ngerokok tuh katanya nggak keren gitu sih. Berarti ngerokok itu biar keren ya. Katanya, tapi kan udah ya. Nah, Emut Paung tahu gak sih data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 jumlah pengonsumsi rokok aktif mencapai sebanyak 70 juta jiwa loh. Iya. Mirisnya lagi 7,4%-nya berusia 10-18 tahun. Berarti masih seumuran kita dong sih. Iya, bener banget, masih pelajar gitu. Itu masih di tahun 2020. Belum tahun 2025, mungkin udah Banyak banget kali ya. ya udah ya meningkat. Mungkin udah 10% lah. Ya, apalagi kita sering nemu ya kalau kita Mm-mm. keluar gitu, kita selalu nemu orang goceng 3 masih pelajar sambil megang rokok kayak apaan sih gitu. Kan bahkan Iya. orang-orang yang kayak lagi jalan, apalagi mau kemana gitu, dia selalu kayak megang rokok, ada kan? Asap baranya itu kena kita yang di belakangnya gitu Iya. loh. Nah, mereka tahu gak sih kandungan dalam rokok?
Pastinya tahu dong, karena biasanya tuh di bungkus rokok ada tulisan kayak isi kandungan rokok gitu. Nah, salah satu contohnya itu kayak nikotin sama tar, itu yang ada di dalam bungkus rokok gitu. Kalau menurut aku pastinya mereka pada tahu gitu loh kayak kandungan dalam rokok itu apa, karena kan kita anak muda ya sering Iya. menggunakan apa handphone, jadi kita bisa search di apa namanya sih, Google gitu, bisa kayak cari tahu gitu loh kandungan dalam rokok apa. Nah, biasanya tuh orang-orang yang udah kecanduan rokok, dia tuh udah terkena zat nikotinnya gitu tahu. Iya, jadi itu yang membuat kecanduannya udah Terkontaminasi Apa ketergantungan. Ketergantungan sama rokok. iya. Ketergantungan sama rokok. Nah, selain itu juga ada zat tar gitu loh yang buat cairan aspal gitu. Oh, jadi kayak misalnya pantesan kayak orang-orang yang rokok itu kayak bibirnya itu pada sering hitam ya. Ya, itu gara-gara zat tarnya yang membuat hitam gitu bibirnya. Selain itu juga ada zat karbon monoksida dan sianida. Nah, kalau karbon sianida ini yang buat racunin tikus gitu. Berarti kalau orang yang ngerokok itu sama aja dia mengonsumsi racun tikus gitu dong. Betul banget. Nah, selain itu ada juga isi kandungan dalam rokok tuh kayak cairan buat ngepel lantai gitu, tau gak? Iya, tahu. Bahaya banget gak sih? Bahaya Wah. Nah, dampaknya apa aja sih, Emut, Pak Um? Dampaknya itu bisa terkena sistem saraf, terus kanker. Kankernya itu bukan kanker doang, tapi itu dibagi menjadi banyak. Itu ada kanker mulut, kanker gigi, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Ya banyak banget ya penyakit-penyakit yang Iya. disebabkan oleh rokok itu, kayak yang disebut kanker. Terus kayak bisa juga kayak terkena gangguan pernafasan gitu loh, kayak asma gitu. Makanya kayak orang yang merokok itu tuh katanya umurnya nggak bakal panjang sih. Jadi Walah. kayak nafasnya itu tuh kayak udah mulai Karena menipis dari gitu. rokoknya Iya. ya. Nah, yang kena dampaknya itu nggak cuman bagi orang yang merokok, tapi kita yang tidak merokok juga kena dampaknya. Iya. Kayak kita tuh menghirup asap rokoknya. Kayak kita sebagai perokok pasif yang selalu menghirup udara ya dari Iya. apa yang sudah tercemar oleh Iya, asap jadi rokok. kita kena dampaknya juga. Biasanya juga orang-orang rokok tuh biasanya kan kayak misalkan kita yang gak ngerokok nih, misalkan ada orang yang ngerokok, pasti tuh suka nempel kan di baju kita. Ya, apalagi di itu rambut. termasuk asap rokok tersier yang menempel di rambut, pakaian, benda-benda gitu. Nah, kalau asap rokok sekunder, kalian tahu gak? Itu yang tadi aku bilang kan, Hmm. sebagai perokok pasif. Iya, yang menghirup langsung asap rokok. Nah, gimana sih cara pencegahan agar tidak merokok? Pak Um, Emut? Menurut aku sih mendekatkan diri kepada Tuhan dan harus bisa mencari teman yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi kalau misalnya temennya buruk, ya tinggalin aja. Iya. Kita temenin temen yang baik. Kalau menurut aku sih kayak kita tuh kurang-kurangin gitu loh, kita bergaul sama orang-orang yang sudah mengonsumsi rokok. Iya. Karena kita bakal Ikutan. ikut-ikutan merokok juga. Ya. Terus juga peran orang tua itu sangat penting loh dalam masa pertumbuhan anak, supaya kita tidak terjerumus dalam Pergaulan bebas. Dan biasanya itu kalau orang yang ngerokok itu kayak dia tuh kurangnya perhatian orang tua gitu gak sih? Terus makanya dia tuh kayak iya mencari ketenangan, mencari kebebasan juga gak sih? Nah, peran orang tua juga penting loh dalam masa remaja. Buat kalian jangan coba-coba untuk merokok ya. Dan yang sudah merokok, yuk berhenti. Jauhi rokok sebelum rokok memberhentikan hidupmu. Sekian podcast dari kami. Semoga bermanfaat dan mengedukasi untuk kalian semua. Saya Sharon sebagai host. Saya Madikita Santi sebagai narasumber kedua. sebagai narasumber pertama. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.